Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan stabilisasi penyeragaman. Saya Puput Mutia. Stabilisasi penyeragaman. Pada masa Orde Baru dilakukanlah praktik depolitisasi, yaitu penghilangan atau penghapusan kegiatan politik. Pada saat itu juga partai politik atau parpol dan organisasi masyarakat atau ormas pernah melalui penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila oleh pemerintah, dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Keseragaman dalam pemahaman Pancasila ini adalah ide dari Presiden Soeharto terkait penyeragaman ideologis pada tanggal 19 Desember 1974. Pedoman penghayatan Pancasila. Pada saat Presiden Soeharto berpidato menjelang pembukaan Kongres Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta, ia mengajukan konsep Eka Prasetya Pancaaksara kepada seluruh rakyat untuk mewujudkan penyeragaman ideologis yang melalui ideologi Pancasila, dengan tujuan menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. Yang kedua, mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. Dan yang kelima, suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Perkenalkan, nama saya Reja Dimas Yulistiana, absen 25 dari kelas 12 IP1. Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR. Akhirnya, pada 21 Maret 1978, rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 11 MPR tahun 1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Andes Faislan Abdul Ghani. Sebagai badan pelaksananya, dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 BP7 yang berkedudukan di Jakarta, yang bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataan P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Penataan P4. Tujuan penataan adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penataan P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi atau pemberian ajaran secara mendalam tanpa kritik mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja. Ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat. Lalu, siapa sih yang harus mengikuti penataan P4? Yang harus mengikutinya adalah pegawai negeri atau termasuk pegawai BUMN, baik sipil maupun militer. Itu termasuk diharuskan mengikuti penataan P4. Tapi bukan hanya pegawai negeri saja. Mulai dari pelajar sekolah menengah sampai perguruan tinggi juga diharuskan mengikuti penataan P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran atau tahun akademik. Saya Nur Aisyah Putri dari 12 IPS 1. Mengapa harus mengikuti penataran P4? Melalui penataran P4 itu, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Yang kedua,
Hal ini ditujukan karena pemerintah Orde Baru. SARA merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh sebab itu, penataran P4 dilakukan agar hal-hal yang berkaitan dengan SARA tidak lagi dipermasalahkan dan harus mau bersikap toleran. Dalam arti, tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang berkaitan dengan masalah SARA itu. Perkenalkan, nama saya Nali Ratih Mawarni, absen 21, 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan mengenai dampak penataran P4. Meskipun penataran P4 telah dilaksanakan, tetap saja ada konflik yang bermuatan SARA tidak dapat dihindari. Setelah beberapa tahun berjalan, kritik datang dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan P4. Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak peserta penataran pada umumnya merasa muak terhadap P4 dan akhirnya fakta ini pun disampaikan kepada Presiden agar masalah P4 ditinjau kembali. Terima kasih.